adalah laboratorium yang memadai, memiliki instrumen GCMS, rapid test, spot urin, bahan atau reagen pemeriksaan, dan alat tulis kantor. Nah, setelah tadi masing-masing tim membawa hasil analisisnya, maka tibalah untuk mencapai pada pengambilan keputusan. Medik, fisik, psikiatri, pemeriksaan psikologi, dan pemeriksaan bebas penyalahgunaan narkotika dan psikotropika melakukan analisis terhadap hasil pemeriksaan calon. Telebrusca ini adalah acara rapat koordinasi dengan seluruh stakeholder terkait dengan pemeriksaan kesehatan bakal calon wali kota dan wakil wali kota Balikpapan. Ya. Nah, di dalam persyaratan bakal calon wali kota itu disebutkan bakal calon wali kota itu harus sehat jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkoba. Nah, itu rupanya memberikan implikasi pada pemeriksaan yang luar biasa, sangat dalam sekali. Ya, makanya secara teknis, kalau dulu di tahun 2015 itu pemeriksaan kesehatan untuk bakal calon ini belum punya standar KPU ini, sehingga masing-masing kabupaten kota ini berbeda-beda. Ada yang misalnya tes untuk narkoba itu ada pakai urin, ada yang pakai rambut. Nah, sekarang sudah dikunci dalam satu juknis, yaitu juknis 231 dari KPU RI tentang standar yang dipakai oleh KPU untuk melaksanakan pemeriksaan kesehatan. Jadi di dalam juknis itu, yang pertama diminta KPU untuk bekerja sama dengan ID, Ikatan Dokter Indonesia, dengan HIMSI, ya, kemudian dengan BNNK, ya, dengan Badan Narkotika. Nah, kerjasama itu melahirkan sebuah perjanjian kerjasama antara KPU dengan rumah sakit, KPU dengan ID, KPU dengan HIMSI, dan KPU dengan BNN. Nah, itulah poin penting pada hari ini, sehingga nanti pemeriksaan kesehatan yang kita harapkan ini betul-betul melahirkan satu kandidat yang sehat secara jasmani, rohani, dan bebas narkotika. Yang berikutnya adalah proses tata cara pembayarannya juga tidak bermasalah. Ya, artinya sekarang sudah terang benderang bahwa KPU itu hanya bisa mendistribusikan seluruh biaya ini kepada rumah sakit. Ya, terus bagaimana dengan ID, HIMSI, dan BNN yang tidak ikut menjadi tim pemeriksa? Nggak dapat apa-apa dong? Tidak. Di dalam juknis itu diatur, mereka akan dimasukkan ke dalam Pokja. Kapan itu Pak dilaksanakan? Oh ya, jadi kalau mengikuti tahapan yang normal ya, tahapan normal itu tanggal 4 sampai tanggal 11. Tanggal 4 sampai tanggal 6 itu pendaftaran. Ya. Nah, tergantung dia yang daftar ini mau tanggal berapa dia daftar. Kalau dia tanggal 4 September. Tanggal 4 September kalau dia datang, maka insya Allah tanggal 5 atau 6 kita bisa langsung tes. Periksa kesehatannya. Tapi kalau biasanya kan di TPU kita ini kan biasanya daftarnya masuk injury time tuh, tanggal 6 terakhir jam 4 sore misalnya gitu kan. Maka antara tanggal 7 atau 8 kita sudah desain mereka untuk bisa melakukan pemeriksaan. Itu catatan calonnya itu calon lebih dari satu. Ada nggak catatan yang memberatkan bagi pasangan calon nanti ini Pak terkait kesehatan ini? Oh iya, nanti hasil akhir itu MS atau TMS. Kalau hasil akhirnya ternyata dari pemeriksaan kan gini, periksa kesehatan jasmani, rohani, dan BNN itu kumulatif. Jadi tidak boleh nanti jasmani rohani oke, tapi narkobanya itu nggak bisa. Itu pasti hasilnya TMS, tidak memenuhi syarat. Ketika hasilnya tidak memenuhi syarat, ya tidak ditetapkan oleh KPU. Ya maka saran saya kepada bakal calon ini sudah mulai sekarang harus waspada nih terhadap pemeriksaan ini, karena pemeriksaan ini harus objektif. Nanti teman-teman Bawaslu akan melekat dalam pemeriksaan ini, dia akan mengawal betul. Ya jangan terus karena ya mohon maaf dalam tanda petik misalnya terjadi calon tunggal terus ini seolah-olah melenggang, semuanya nggak bisa. Kita tetap harus pemeriksaan itu harus standar sesuai dengan mekanisme. Seluruh persyaratan juga persyaratan yang ditentukan. Jadi tidak ada pertimbangan lain kecuali memang sesuai dengan kebutuhannya pada saat itu.
Kalau rumah sakit yang ditunjuk mana? Nah, rumah sakit yang ditunjuk di dalam juknis itu rumah sakit yang tipe A. Tapi di Kaltim ini tidak ada. Ternyata Wahab Syahrani juga sekarang bukan tipe A lagi, tapi downgrade menjadi tipe B berdasarkan informasi dari IDI. Maka juknis yang masih kita pakai masih berdasarkan arahan dari Kapolri adalah juknis yang 231 di tahun 2017 yang sebagian digunakan pada saat pilgub di 2018. Tapi jelas dengan kondisi yang seperti sekarang ini dengan adanya COVID saya meyakini bahwa nanti akan ada juknis yang kurang lebih nanti menyatu juga dari juknis yang digunakan pada saat tahun 2018 di pilgub itu akan juga dipakai, tapi mungkin akan dikombin dengan adanya protokol COVID 19. Saya rasa sih sebenarnya kondisi kesehatan itu kan semua dinilai ya, namanya aja medical check up gitu ya. Medical check up itu kan dari ujung rambut sampai ujung kaki termasuk dengan bebas dan segala macam. Ya nanti potensi-potensi itu kan semua ada standarnya ya. Jadi saya tidak bisa mengatakan ini. Yang jelas dokter atau tim pemeriksa itu baik dari 3 tim tadi itu pasti memiliki keahlian.